Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Salma Najal Faiha dengan NIM 2401-0504-0288 Prodi Akuntansi Syariah Lokal AKS 24B. Pada video ini, saya ingin menjelaskan tentang SPT tahunan orang pribadi serta SPT tahunan badan untuk memenuhi UAS perpajakan yang diampu oleh Ibu Kamila Windiani Putri, MAK. Pernah nggak sih dengar kata SPT tahunan? Tapi pas disuruh jelasin malah bingung. SPT itu apa? Siapa yang melaporkan pajak? Dan kenapa sih harus ribet-ribet lapor pajak setiap tahun? Nah, di video kali ini aku bakal bantu jelasin SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan dengan santai dan gampang dipahami. Yuk kita mulai. Apa sih SPT tahunan itu? Oke, kita mulai yang paling dasar dulu ya. Jadi, SPT tahunan itu singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. Singkatnya, SPT ini kayak laporan tahunan kita ke negara. Isinya adalah berapa penghasilan kita selama setahun, pajak apa saja yang sudah dibayar, berapa banyak harta yang kita punya, dan apakah masih ada pajak yang belum dibayar. Dan SPT tahunan ini wajib disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa kita sudah bayar pajak. Sekarang kita bahas SPT tahunan orang pribadi. SPT ini wajib dilaporkan oleh orang per orang alias individu. Mau itu karyawan, orang yang punya usaha sendiri, freelancer, atau pekerja bebas. Kalau dia sudah punya NPWP dan punya penghasilan, maka ia wajib melaporkan SPT tahunan. Formulir yang digunakan juga berbeda-beda, seperti 1770 SS biasanya digunakan oleh orang yang penghasilan bruto tahunannya di bawah 60 juta. Dan kedua ada 1770S biasanya digunakan oleh orang yang penghasilan bruto tahunannya di atas 60 juta atau pas 60 juta. Dan terakhir ada 1770 digunakan oleh orang pribadi yang punya penghasilan tambahan. Jadi penghasilannya itu tidak hanya satu tapi bisa dua atau lebih. Itu menggunakan formulir 1770. Dan tenang aja, sekarang SPT tahunan ini bisa dilaporkan melalui online, yaitu bisa melalui e-filing atau Cortex. Jadi tidak perlu langsung datang ke kantor pajak. Saya beri contoh sederhana nih. Misalnya, Bapak Andi merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan dengan gaji per bulannya itu 8 juta. Dan jika dikalikan dengan setahun, maka gaji setahun Bapak Andi itu 96 juta. Nah, karena gaji setahunnya Bapak Andi ini 96 juta, otomatis itu lebih dari 60 juta dan Bapak Andi sendiri itu tidak memiliki pekerjaan tambahan, maka dia menggunakan formulir 1770S. Dan gaji Bapak Andi ini sudah dipotong oleh perusahaan untuk membayar pajak setiap bulannya. Nah, walaupun sudah dipotong oleh perusahaan, Bapak Andi tetap wajib melapor SPT tahunan dengan melaporkan gaji setahunnya dan pajak yang sudah dibayarkan. Kalau yang tadi orang per orang, sekarang kita akan bahas SPT tahunan badan. SPT ini dilaporkan oleh badan usaha. Contohnya seperti PT, CV, koperasi, dan yayasan. SPT tahunan badan dipakai untuk melaporkan omset usaha, biaya-biaya, laba atau rugi perusahaan, serta pajak penghasilan badan. Formulir yang digunakan adalah formulir 1771 dan harus dilampirkan laporan keuangannya juga ya. Saya beri contoh kasus sederhananya. Misalnya nih, ada PT Maju Jaya dengan omset setahunnya itu 2 juta dan biaya operasionalnya itu 1.500.000. Dan dari omset setahunnya itu kita kurangkan dengan biaya operasionalnya, maka dapat laba bersih 500.000. Nah, dari laba ini perusahaan harus menghitung pajak tahunan badannya dan melaporkannya dengan SPT tahunan badan ke Direktorat Jenderal Pajak. Bedanya SPT orang pribadi dan badan itu apa sih? Jadi, pertama-tama,
SPT orang pribadi itu dilaporkan oleh orang pribadi, sedangkan SPT tahunan badan itu dilaporkan oleh perusahaan. Dan batas waktu pelaporannya juga berbeda tahu. SPT orang pribadi itu batas waktu pelaporannya tanggal 31 Maret, sedangkan SPT tahunan badan itu batas pelaporannya tanggal 30 April. Dan biasanya SPT tahunan badan itu lebih kompleks daripada SPT tahunan orang pribadi, karena harus melampirkan laporan keuangan serta rekonsiliasi fiskal. Kalau nggak lapor emang kenapa sih? Nah, ini penting. Kalau nggak lapor SPT tahunan, itu ada dendanya loh. Denda orang pribadi itu 100.000, sedangkan denda badan itu 1 juta. Walaupun hasil pajaknya itu nihil atau sudah dibayar, SPT tahunan itu tetap wajib dilaporkan loh. Nah, di sini saya ingin menampilkan bentuk formulir SPT tahunan orang pribadi. Jadi di sini ada SPT tahunan pribadi formulir 1770S. Nah, pada bagian pertama ini biasanya ada formulir induknya, dan biasanya berisi identitas si pewajib pajak, penghasilan netonya, penghasilan kena pajak, serta PPh terutangnya. Bisa dilihat. Lalu pada lampiran pertama itu ada data pemberi kerjanya. Jadi seperti ini guys. Dan pada lampiran kedua ini biasanya berisi harta si pewajib pajak, daftar utang si pewajib pajak, serta data keluarga si pewajib pajak. Ini. Ada motor, mobil, serta nih ada istri anaknya si pewajib pajak. Sekian guys. Jadi SPT tahunan itu intinya cuman sekedar melaporkan penghasilan kita selama setahun serta pajak kita selama setahun. Dengan memahami SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan, kita jadi tahu hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak yang baik. Dan semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bisa membantu kalian dan bikin SPT itu tidak terdengar ribet lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.